Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini diklaim oleh Malaysia. Menurut Malaysia, bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanya bahasa Melayu. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi warga negara Malaysia tentang bahasa Indonesia yang mendunia gitu. Oke, saksikan videonya satu ini, tonton sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bahwa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Baru-baru ini, semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri ke Indonesia, beliau sudah memaklumkan rakan sejawatannya, Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengenai hasratnya untuk memartabatkan bahasa Melayu dan menjadikannya sebagai bahasa rasmi ASEAN. Bagaimana tanggapan Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengerusi Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP, Institut Alam dan Tamadun Melayu, ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia, mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN tersebut. Berikut adalah curitan siaran langsung daripada saluran YouTube Mahir Live. Kerajaan kita, terutama sekali yang amat berhormat Perdana Menteri, baru-baru ini ada kata mencetuskan satu idea untuk mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit. Ya, gagasan itu gagasan yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan daripada usaha sejak tahun 1980-an. Gapena di bawah pimpinan Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ismail Husin sebagai contoh sejak tahun 80-an sudah berusaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah yang berhormat Perdana Menteri kita mengangkat sebelah perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan negara yang utama adalah ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Yeah. Kita ada rakan-rakan dari Kampuchia sebagai contoh, Laos, Myanmar, Vietnam, mungkin Papua New Guinea atau Timor Leste. Itu sebenarnya juga sebahagiannya ada penduduk yang memang dapat bertutur bahasa Melayu. Jadi atas dasar itu pernyataan Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawadu. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN. Tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dengan harapan satu masa akan menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang berdasarkan, saya katakan, realiti. Penerimaan kerana seperti kata yang berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpin ini bercakap dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchia, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN. Dalam soal ini timbul barangkali salah faham ataupun saya katakan terus sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia yang mengaku kami bertanah air satu, negara Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk, ya, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000.
pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Dan ketika itu kita menggunakan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah, kompromi yang boleh diambil dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Itu satu. Dan bagi saya, kita harus juga menghormati pandangan pemimpin tertinggi negara Indonesia. Presiden Jokowi sendiri apabila menerima gagasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri kita, beliau secara spontan mengatakan, ya, saya mendukung, saya menyokong untuk bahasa kita diangkat. Artinya itu pemahamannya betul. Tapi yang lain saya kira itu bukan tidak faham, tetapi mungkin soal sentimen kenegaraan. Bagi saya itu bagus dalam semangat nasionalisme, tetapi jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerja sama bersama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Ya. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana statement dari profesor yang ada di Malaysia, namanya Profesor Awang Sarian. Maksudnya itu adalah profesor yang ahli dalam bidang bahasa Melayu, di mana menurut Profesor Awang Sarian bahwa bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu karena dianggap bahwa bahasa Indonesia ini adalah awal mulanya bahasa Melayu. Begitupun juga bahasa Brunei, Singapura ataupun Malaysia sendiri adalah memakai bahasa Melayu. Walaupun bahasa Indonesia ini adalah tercipta 1908, yaitu melalui Sumpah Pemuda, menurut Profesor Awang Sarian itu tetap bahasa Melayu. Paling tidak bahasa cabang Melayu, yaitu bahasa Melayu Indonesia. Jadi menurut profesor tersebut, bahasa Indonesia ini adalah termasuk golongan bahasa Melayu, yaitu bahasa cabang Melayu, yaitu bahasa Melayu Indonesia. Dan mereka mengatakan ingin mengusulkan bahwa bahasa Melayu ini menjadi bahasa resmi ASEAN, maksudnya Melayu Malaysia. Dan Profesor Malaysia mengatakan bahwa bahasa Melayu ini pusatnya di Malaysia. Ketika bahasa Melayu ini menjadi bahasa resmi, maka Malaysia ini akan menjadi pusat peradaban bahasa dan pusat peradaban Nusantara. Dan profesor tersebut mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyetujui usulan dari mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob untuk mengusulkan bahasa Melayu Malaysia. Dan menurut dia Presiden Jokowi setuju, padahal tidak sama sekali. Dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim juga mengatakan menolak usulan mantan Perdana Menteri Sabri Yaakob tersebut karena Indonesia juga mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN. Jadi statement dari Profesor Awang Sarian ini adalah hoak, adalah pembohong, tidak benar ya teman-teman. Karena bahasa Indonesia ini adalah bukan bahasa Melayu, walaupun asal-usulnya dari bahasa Melayu Riau. Bahasa Indonesia ini diciptakan sejak 1908, yaitu melalui Sumpah Pemuda. Jadi kalau perbandingannya beda, bahasa Melayu mempunyai porsinya sendiri, bahasa Indonesia mempunyai porsinya tersendiri. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.